Pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat tajam pada kuartal pertama tahun ini karena pandemi COVID-19. Produk domestik bruto naik 2,97% pada kuartal pertama dari tahun lalu. Itu yang terlemah sejak 2001. Dengan adanya krisis ini, perhotelan kena dampaknya. Lebih dari 2.000 hotel tutup. Lebih parahnya lagi, per 2 Mei 2020, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia mengungkapkan bahwa jumlah pekerja yang dirumahkan dan kena PHK 1.722.958 orang yang terdata. Meski demikian, menurut dosen Unika Atmajaya, Stefanus Pangestu, ini adalah saat yang terbaik untuk meningkatkan literasi keuangan. Literasi keuangan dapat diartikan sebagai melek keuangan. Itu berarti kita punya wawasan keuangan yang baik, disertai sikap dan perilaku keuangan yang baik. Dalam artikel yang ditulis di The Conversation, ada 5 cara untuk meningkatkan literasi keuangan di tengah pandemi. Yang pertama adalah meningkatkan wawasan atau belajar. Belajar sekarang itu mudah, banyak bahkan online course yang ditawarkan oleh berbagai institusi pendidikan gitu yang kelas dunia gitu gratis untuk mempelajari meningkatkan wawasan keuangan kita. Yang kedua adalah mengelola keuangan. Uang yang diperoleh itu harus diatur sedemikian rupa. Jadi berapa yang untuk dikonsumsi, berapa yang untuk ditabung, berapa yang untuk diinvestasi. Yang ketiga adalah mulai berinvestasi. Di saat seperti ini untuk berinvestasi, itu saya ngelihat dari sejak bulan Januari kalau kita perhatikan harga emas itu meningkat gitu dari kurang lebih sekitar 700.000 di bulan Maret mencapai lebih dari 900.000 per gram. Jadi kalau saya ditanya harus invest di mana, gitu, saya akan bilang investlah produk yang kita pahami, yang kita percaya bisa menghasilkan return gitu. Yang keempat adalah disiplin. Percuma kita punya planning ya segala macam tapi nggak dijalankan. Nah ini yang kita harus lebih konsisten, berorientasi pada growth, development gitu ya. Jadi konsumsinya ya ditekan. Yang kelima adalah memberi sumbangan. Ada pihak-pihak yang kurang beruntung gitu, yang benar-benar mungkin orang ini hanya punya satu source of income dan source of income-nya itu terbabat habis karena pandemi ini, karena PSBB ini gitu. Jadi ini orang-orang yang harus kita perhatikan. Kita harus melakukan peran kita, motivasi kapitalis kita untuk menambah kaya di dalam keadaan pandemi ini. Jangan lupa gitu bahwa ada orang-orang yang perlu kita bantu. Saya pikir membantu secara sosial itu sesuatu yang harus dilakukan, terutama ya saat krisis seperti ini. Satu hal positif yang bisa saya sampaikan itu adalah krisis ini tidak kekal, krisis ini tidak abadi. Isilah waktu yang dimiliki dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat. Banyaklah belajar. Nanti ketika ini semua selesai dan akan selesai, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, lebih siap, lebih well equipped untuk terus naik kembali.